Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Kheri Gustiana. Saya dari kelas D4 PM1D dengan nomor NIM 240 40 70. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengetahui prosedur pendirian usaha yang ditugaskan oleh Bapak Rahmat di mata kuliah etika profesi. Nah, di sini prosedur pendirian usaha, alur umum dari pendirian usaha itu ada penentuan ide bentuk usaha, lalu persiapan dokumen, terus pengurusan izin dan legalitas, lalu registrasi dan operasion awal dan branding. Lalu ada isi, tentukan jenis usaha yang ingin kita lakukan seperti jasa, dagang, atau manufaktur. Dan kita harus juga memilih bentuk usahanya seperti perseorangan, CP, koperasi, atau firma. Lalu analisis kelayakan seperti pasar dan modal dan SWOT. Nah, di sini ada analisis SWOT. SWOT itu artinya strengths, weakness, opportunities, lalu threats. Strength yang berarti kekuatan, hal positif dalam usaha seperti produk yang berkualitas, tim yang solid, dan teknologi modern. Weakness atau kelemahan, keterbatasan atau masalah internal, contohnya itu modal kecil. Opportunities yaitu faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan, tren pasar yang naik atau perubahan regulasi yang mendukung. Lalu threats atau ancaman dari luar yang bisa merugikan, persaingan, contohnya persaingan yang ketat, lalu perubahan teknologi terlalu cepat. Analisis SWOT adalah analisis untuk memahami posisi internal dan eksternal dari suatu usaha. Lalu komponennya itu menyusun strategi usaha yang realistis dan antisipatif. Lalu di sini ada yang kedua, analisis pasar. Ini adalah kejadian tentang produk atau jasa yang ditawarkan atau yang diinginkan oleh pasar. Nah, kita harus memperhatikan hal-hal yang harus dianalisis, hal-hal yang harus dipantau atau yang ada di analisis pasar ini, seperti siapa target pasar kita, terus seberapa besar ukuran pasarnya, lalu tren atau preferensi konsumen, persaingan seperti kompetitor dan apa keunggulan mereka, dan strategi pemasaran. Lalu yang ketiga ada analisis modal. Nah, ini kita harus menganalisis juga apakah usahanya ini cukup uang atau tidak untuk memulai dan menjalankan operasional. Nah, ini juga harus diperhatikan. Antara lain ada modal awal. Modal awal itu uang yang dibutuhkan untuk memulai usaha, seperti untuk modal usaha alat atau sewa atau bahan bakunya, itu kita membutuhkan modal. Lalu sumber modal. Nah, kita harus mencari modal kita dari mana, apakah dari pribadi, investor, atau pinjaman. Lalu proyeksi keuangan. Nah, proyeksi ini kita harus mendapatkan atau mencari estimasi lah pendapatan untuk biaya operasional dan keuntungan. Nah, kita harus bisa membedakan mana uang pendapatan, lalu uang biaya operasional, dan keuntungan. Lalu ada yang terakhir, break even point, yaitu kapan usaha mulai balik modal. Nah, ini hal yang wajib kita perhatikan, karena kita usaha itu kan tujuannya untuk membalikin modal kita dan mendapatkan keuntungan. Nah, tujuannya analisis modal ini untuk menjamin usaha kita bisa dijalankan secara berkelanjutan, tidak macet di tengah jalan, untuk mengantisipasi kerugian yang telah modal kita keluarkan. Kita harus menguntungkan, karena kalau ada kerugian itu pasti
acuannya itu kalau tidak bangkrut ya macet di tengah jalan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Rahdiana dari PM1D. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Naufal Khairi. Jadi ketiga analis tersebut, SWOT, pasar, dan modal saling melengkapi untuk menilai apakah ide bisnis layak dijalankan atau perlu diperbaiki terlebih dahulu. Nah, berikut persiapan dokumen-dokumen yang diperlukan, yaitu KTP, NPWP atau KK, lalu nama dan alamat usaha, dan akta pendirian untuk CP atau PT lewat notaris. Nah, legalitas yang harus dimiliki yaitu SK Kemenkumham untuk PT atau CP, lalu nomor induk berusaha atau NIB, lalu surat izin usaha OSS, dan TDP tanda daftar perusahaan jika masih berlaku, SIUP atau izin teknis, dan gunakan ikon lembaga OSS, notaris, dan sebagainya. Nah, langkah-langkahnya: daftar NPWP, badan usaha, dan registrasi di OSS untuk perizinan berusaha berbasis resiko. Lalu daftar BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaan untuk karyawan. Untuk langkah operasional awal yaitu sewa tempat atau setup online store, lalu branding dan promosi awal, lalu rekrut karyawan itu jika perlu, dan siapkan SOP usaha. Nah, seorang mahasiswa ingin membuka usaha kopi kekinian berbadan hukum CP, langkah apa yang harus dilakukan? Nah, bisa ditanyakan secara interaktif. Langkah-langkahnya itu yang harus ditempuh yaitu menyusun rencana usaha, tentukan konsep kopi, uniknya itu apa, lokasi, target pasar, dan modal, lalu buat business plan sederhana, lalu menentukan pendiri CP minimal punya 2 orang. Nah, satu sebagai sekutu aktif atau pengelola, dan satunya lagi sebagai sekutu pasif, yaitu penyetor modal. Jadi kita bisa ajak teman atau keluarga, dan menyiapkan dokumen pendiri, fotokopi KTP, NPWP, dan KK para pendiri, lalu membuat akta pendirian CP lewat notaris. Akta ini menjelaskan bahwa CP bidang usaha, siapa pendirinya, modal, dan sistem pembagian keuntungan. Notaris akan bantu proses legalisasi dan Kemenkumham. Lalu yang terakhir, mendaftarkan CP secara resmi, mendaftarkan melalui AHU online Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan SK atau penghasilan CP. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok Rival dan Noval. Ya, perkenalkan, nama saya Dede Irwan dengan NIM 2404097. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang mengetahui prosedur pendirian usaha, yaitu tentang langkah-langkah yang harus ditempuh, yaitu melanjutkan dari materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rival Rahdiana. Yang pertama adalah mengurus nomor induk usaha. NIB ini biasanya dapat didaftarkan melalui OSS atau Online Single Submission, dan juga seperti KTP usaha, dan juga CV juga daftarnya di OSS juga. Terus yang kedua adalah mengurus izin usaha. Izin usaha ini merupakan hal yang terpenting ketika kita akan mendirikan sebuah usaha atau menjalani suatu
kewirausahaan. Dikarenakan karena izin usaha ini mencakup sebuah izin lokasi di tempat fisik dan juga lingkungan dan gangguan sesuai ketentuan daerah yang akan ditempati untuk dijadikan tempat untuk berusaha. Yang ketiga adalah mengurus NPWP agar CV bisa bayar pajak dan legal di mata hukum. Terus yang ketiga adalah buka rekening bank atas nama CV, dikarenakan supaya transaksi usaha lebih profesional dan terpisah dari uang pribadi, yaitu uang pribadi dengan uang usaha itu terpisah sendiri. Terus juga di dalam untuk mendirikan usaha ini memiliki kunci-kunci penting dalam untuk mendirikan usaha, yaitu memiliki 3 poin. Yang pertama adalah rencana jelas dan legalitas lengkap. Yang kedua, jangan abaikan izin dan pajak. Yang ketiga adalah konsultasi dengan profesional hukum dan keuangan saat perlu. Nah, terus tantangannya juga ada sih menurut bagi kita anak muda ketika mendirikan usaha. Tantangannya itu terdiri dari yang pertama adalah modal terbatas, dikarenakan karena banyak anak muda itu belum memiliki tabungan besar ataupun akses ke pinjaman. Terus yang kedua, dan juga kurangnya jaminan membuat sulit mengakses pembiayaan dari bank. Terus yang kedua adalah kurangnya pengalaman dan pengetahuan bisnis, karena anak muda zaman sekarang mungkin minim belum tahu membuat perencanaan usaha, yaitu plan tentang usaha dan mengatur keuangan atau menghadapi persaingan. Terus juga belum terbiasa mengambil keputusan bisnis strategis. Yang ketiga adalah ketekanan sosial dan keluarga. Nah, ini termasuk yang paling berat tantangannya, dikarenakan karena harapan untuk segera kerja kantoran ataupun melanjutkan studi, dan juga rasa takut gagal karena tidak ada dukungan moral dari lingkungan. Terus yang keempat adalah mentalitas dan rasa takut gagal. Yang ini merupakan takut rugi, malu kalau gagal, belum siap menghadapi tantangan jangka panjang, yaitu mental dia belum kuat dalam melakukan dalam menghadapi takut rugi, malu kalau gagal, dan juga belum siap dalam tantangan jangka panjang tersebut. Dan juga kurangnya kepercayaan diri untuk memulai sebuah usaha. Yang kelima adalah persaingan yang ketat. Nah, persaingan ketat ini dikarenakan karena banyak produk atau jasa yang serupa di pasar. Jadi sulit untuk menonjol tanpa keunikan. Dan juga dunia digital juga menuntut kreativitas dan inovasi yang tinggi. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Saya Dede Irwan dari kelas T4 PM1D. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.